Kalau saya ini tolong dikoreksi Pak Menteri kalau Ya, salah ya. Kalau saya baca undang-undang di BUMN yang harus direvisi kemarin, BPK memang bisa masuk, bisa diaudit. Tapi di situ ada catatan dengan persetujuan DPR kalau diindikasikan ada penyalahgunaan. Itu bagaimana? Karena publik melihat kan sekarang DPR kan koalisi pemerintah sangat cukup kuat nih, solid mendukung pemerintahan. Bisa nggak itu menjamin kehati-hatian, goodwill-nya ada nggak di situ untuk mengawasi gitu? ya, kalau menurut saya itu malah ini bisa anytime, ya kan? DPR bisa memerintahkan setiap saat BPK periksa. Kalau tidak kan itu hanya sifatnya bisa hanya tahunan atau 6 bulanan dari BPK itu sendiri. Sekarang bisa setiap saat. Jadi publik jangan khawatir. Tadi disebutkan kan kalau publik merasa ya iyalah DPR kan koalisi pemerintah semua sekarang. Kalau dibilang wah nggak ada masalah, nggak ada kendala, berarti nggak akan diperiksa. Begitu ketakutannya akan arah ke sana. Ya itu kalau lihat dari satu sisi seperti itu. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, di pemantau itu ada semua itu ada di situ. Para ketua-ketua, karena kita ini dan antara lapor langsung ke Bapak Presiden. Jadi semua perangkat yang dimiliki oleh Bapak Presiden ikut mengawasi, ikut memantau jalannya dan antara ini ke depannya gitu. Oke. Nah, berbicara tadi yang melakukan operator dan juga regulatornya. Publik juga mengamati ini Pak Menteri, bahwa di situ ada Menteri BUMN, ada Anda Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ini kan sama-sama menteri nih. Yang muncul sekarang ini menteri ngawasin menteri gimana? Kalau kita bicara pengawas sama operatornya, ini kan bicara komisaris dan direksi nih Pak Menteri. Apakah itu nggak menjadi sebuah hambatan nantinya? Buat saya sih nggak masalah sama sekali diawasi oleh menteri. Jangankan diawasi oleh menteri, diawasin oleh di bawah menteri pun selama memang sesuai dengan tupoksinya nggak masalah gitu, nggak masalah. Mau diawasin oleh eselon satunya Kementerian BUMN pun nggak masalah saya gitu. Jadi dan itu spirit yang penting adalah ya kita sama-sama. Kalau ada yang salah ya kita dikasih tahu, kita diberitahu gitu. Tapi yang paling penting adalah kita ini terbuka untuk segala macam, karena ini kan juga bayi yang baru lahir, ya kan? Betul. Bayi yang baru berapa hari umurnya ini? Baru berapa hari. Tapi bayi baru lahir, tapi ekspektasinya sudah tuntutannya tinggi. sudah sangat tinggi. Iya, udah disuruh lari gitu. Nah, kan padahal kan ada step-stepnya mesti merangkak dulu, ya kan? Oke. Yang penting fondasinya ini kuat dan benar. Kenapa dituntut tinggi? Karena nih bayi bawa emas yang banyak sekali gitu Pak Menteri. Jadi itu kekhawatirannya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas kalau untuk kita bicara BUMN, untuk seorang direksi BUMN itu kan ada fit and proper test Pak Menteri. Nah, ini posisinya Anda langsung ditunjuk oleh Presiden. Apa jaminannya bahwa ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan dengan baik? Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya. One on One harus jeda dulu sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One, masih bersama Kepala BPI Danantara, Pak Menteri, yang juga Menteri Investasi dan juga Hilirisasi. Tadi saya sampaikan kalau kita bicara BUMN, ketika seseorang diposisikan untuk menjadi dirut dan di jajaran direksi itu kan ada fit and proper test Pak. Sementara ini Danantara yang besar, Anda ditunjuk langsung, kemudian wajar rasanya publik bertanya-tanya ini untuk kapasitas, kemampuan dan lain-lain itu jadi pertanyaan publik. Presiden pasti punya alasan tersendiri. Tapi Pak Rosan mungkin bisa menjelaskan ke publik bahwa ini akan bisa dijamin bisa berjalan dengan baik. Iya. Ini kan kita kerja sebagai tim ya, kolektif. Memang saya yang ditunjuk langsung ya karena mungkin pengalaman saya 25 tahun karir saya itu adalah di capital market dan investasi selama ini. Sebelum kemudian ditunjuk menjadi ketua umum Kadin, kemudian menjadi dubes Indonesia di Amerika, menjadi Wamen BUMN, kemudian jadi Menteri BUMN. Jadi kalau dilihat mungkin ya alhamdulillah cukup variasinya. Jejaknya, ya, tour of duty-nya banyak. Banyak. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, tim yang kita pilih dan kita bentuk, yang kita akan susun ini itu juga kita dibantu oleh HR dan juga oleh headhunter dari dalam dan luar negeri. Jadi kita semua akan ambil putra-putri terbaik yang ada di Indonesia dan juga ada yang terbaik yang ada dari ASEAN dan juga dari dunia. Kita terbuka gitu karena di dalam undang-undangnya kita memang bisa juga mendapatkan manajemen tim dari luar. Jadi kita akan memilih yang terbaik karena ini kan kembali lagi masalah trust ya. Kalau dilihat susunan manajemennya ini ternyata memang
mempunyai track record yang jelas, expertise-nya jelas, itu kan yang menumbuhkan rasa confidence atau keyakinan dan kepercayaan publik. Jadi ini kita sedang susun, insya Allah akan segera terbentuk. Oke. Sistem organisasinya, strukturalnya masih disusun, masih dibentuk. Tapi publik sudah bertanya-tanya nih Pak, ini akan seperti apa sih bentuk pengelolaannya, kerjanya Danantara ini akan seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Pak? Karena kita tahu kan akan masuk 7 holding BUMN yang besar. Apakah ada tambahan lagi di luar itu nantinya atau seperti apa? Ya, dalam waktu 1 bulan ini kita akan selesaikan semua pemindahan dari ownership ke Danantara, kepemilikan ke Danantara dari semua BUMN yang ada. Jadi tidak hanya 7. Oke. Dan itu kita tetap mengacu kepada undang-undang yang ada, termasuk undang-undang pasar modal, OJK, karena kan beberapa dari perusahaan itu adalah perusahaan publik. Jadi kita ikuti semua aturan yang ada. Termasuk undang-undang pasar modal dan aturan main dari OJK. Ya. Setelah dimasukkan semua, termasuk aset dan lain-lain ya Pak, under manajemen nanti dari Danantara, apa yang akan dilakukan? Bentuk bisnis seperti apa sih yang akan dibuat nantinya sehingga ini akan menghasilkan high return nantinya? Ya memang tentunya kita ingin meningkatkan value creation dari BUMN itu yang ada, optimalisasi dari perusahaan BUMN itu yang ada. Dengan menjalankan kembali lagi yang diarahkan langsung oleh Bapak Presiden dengan kuncinya tata kelola perusahaan yang benar, good governance, I think itu kuncinya, dan secara transparan, prudent, akuntabilitas tinggi dan integritas itu menjadi pegangan kami karena memang harus seperti itu gitu. Nah, tentunya kita akan melihat karena kita juga di satu sisi kita ada operation BUMN, satu sisi kita juga akan melakukan investasi. Ya. Nah, dua hal ini kan adalah dua hal yang saling berhubungan erat di dalam Danantara ini, karena BUMN ini menghasilkan dividen, dan dividen itu yang akan diberikan kepada investasi untuk diinvestasikan kepada industri atau proyek-proyek yang berdampak besar, berdampak positif, dan juga mempunyai dampak dalam percepatan perekonomian Indonesia ke depan, serta membangun lapangan pekerjaan nanti. Dan yang paling penting, baru saya mau menuju ke situ, dan yang paling penting adalah membuka job creation atau membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oke. Itu. Kalau kita bicara umur memang masih baru, tapi mungkin ini karena saking tingginya ekspektasi publik, mungkin bisa dijelaskan nggak sektor industri apa saja nih akan mainkan dalam Danantara? Kalau Pak Presiden kan menyebut bahkan ada hilirisasi, industrialisasi dan lain-lain. Konkretnya seperti apa Pak? Jadi kelihatan nih publik melihat, oh iya nanti dana ini akan dikelola di industri ini, akan menciptakan lapangan kerjanya seperti apa gitu. Oke. Ya memang salah satunya di hilirisasi, di renewable di energi baru terbarukan dan yang lain-lain. Tapi saya contohin deh biar lebih konkret ya. Misalnya hilirisasi. Kita tahu kita melakukan hilirisasi ini yang mungkin yang paling banyak adalah nikel, ya kan, yang mungkin masyarakat umum sudah lebih banyak familiar mendengarnya. Ya. Dari nikel itu menjadi produk turunannya itu apa sih gitu? Salah satunya adalah EV battery atau electric vehicle battery. Ya. Nah, dari electric vehicle battery ini kemudian industri-industri kan banyak. Nah, itu langsung jadi baterai ya. Jadi baterai. Di situ ada banyak proses di situ. Ada prosesnya gitu, dari kita mesti ada tambang nikelnya, kemudian kalau saya sedikit ngomongin ada nikel matte, nikel sulfat, prekursor, katot, anode, baru sel batery pack, recycle battery. Nah, itu semua kan memerlukan investasi, dan itu adalah investasi jangka panjang. Investasi yang menimbulkan pekerjaan yang berkualitas.